sekitar 60 Hijriah, berarti kan sebelum Imam Syafi'i gitu kan. Memang sebelum Imam Syafi'i, bahkan sebelum Ashabul Qurra, para pakar qiraat, sebelum para pakar qiraat. Beliau juga salah satu rawi qiraat, menerima qiraat dari sanad Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi bukan hanya pakar nahwu sorof saja, tapi pakar dalam bidang-bidang lain. Hanya lebih populer dia adalah sebagai wadi ilmu nahwu, sebagai peletak batu pertama ilmu nahwu, dan mursyidnya adalah Sayyidina Ali yang terkenaan Madinatul Ilmi itu ya. Dengan ungkapannya ana Madinatul Ilmi. Baik. Nah, tapi memang yang sampai ke kita ke santri itu di pesantren ternyata tidak banyak hal yang semacam apa ya, dari Abu As'ad Ad-Du'ali itu tidak banyak. Justru yang paling masyhur ke kita itu mulai dari Imam Khalil Al-Farahidi dan Imam Syibaweh sampai ujung-ujungnya ikhtilaf Basrah dan Kufah gitu kan. Ya. Nah, ini masuk ke pertanyaan pertama, latar belakang muncul perbedaan ini, padahal wadinya itu satu. Tapi yang populernya di generasi yang lain. Ya, itu seolah-olah di generasi di Kufah Basrah itu kan sekitar 100-200 hijriah gitu kan. Bagaimana ceritanya? Karena ketika Abul Aswad pertama kali memaparkan ilmu nahwu ke masyarakat secara umum, mungkin pada saat itu belum terlalu populer ya. Karena orang-orang pada saat itu masih kebanyakan utuh dalam kefasihan bahasa Arab. Jadi tidak terlalu penting itu. Mungkin sebagian beranggapan tidak terlalu penting mungkin pada saat itu. Bahkan orang-orang yang Arab pada saat itu pada dasarnya merupakan mustanad dalam bacaan-bacaan, baik bacaan ilmu nahwu ataupun ilmu sorof. Jadi akan mudah pada saat itu mengambil referensi dari mana istimdadnya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan kabilah Du'il di mana Abul Aswad lahir dari kabilah tersebut itu salah satu kelompok atau suku bangsa Arab yang salah satunya bisa jadi merupakan bagian dari orang-orang Arab Bushaj. Ya. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat, mungkin ke sininya perbedaan pendapat. Itu mulai ada madhab Basroh Kufah itu. Sebenarnya Basroh itu lebih dulu, sekitar 100 tahunan lah. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali itu aslinya itu orang Basro, aslinya orang Basro, tinggalnya di Basro, nikahnya dengan orang Basro. Kalau dilihat dari sisi politik itu ada perbedaan. Kalau Abul Aswad Ad-Du'ali itu dibilang Alawiyin lah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi orang Basro itu pada dasarnya mayoritasnya Utsmaniyin, pendukung Utsman bin Affan. Lebih dekat ke Muawiyah dong kalau begitu. Ya tentu lebih dekat ke Muawiyah. Ketika Muawiyah mau menaklukkan Kufah itu paling sulit Basroh dulu yang dikuasai, karena di sana banyak pendukung Utsman. Bahkan salah satu mungkin yang melatar belakangi timbulnya selalu ada perbedaan antara Basroh dengan Kufah itu mungkin bukan hanya dari segi ilmiah saja, bukan hanya metodologi, bukan hanya itu, tapi yang melatar belakangnya bisa jadi dan unsur politik juga. Ada memori yang panjang. Basroh Kufah itu termasuk salah satu kota yang memang pertama dibangun oleh negara Islam lah, kalau dibilang negara Islam, pemerintahan Islam pada saat itu. Dibangun sekitar tahun 15 Hijriah atau 17, itu ada perbedaan. Hanya selisihnya dekat. Pertama dibangun kota Basroh terlebih dahulu, 6 bulan kemudian dibangun kota Kufah pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas instruksi Umar bin Khattab, dengan tujuan pertama itu adalah kepentingan pemerintah.
Basroh dan Kufah itu kalau tidak salah dijadikan kota plus pangkalan militer. Basroh Kufah itu kota plus pangkalan militer. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diangkat sebagai gubernur pada saat itu memilih kota Kufah sebagai tempat di mana dia tinggal. Jadi pusat pemerintahannya di Kufah. Karena Kufah itu lebih dekat ke kota Madain, bekas ibu kota kerajaan Persia, dan akan mudah memantau mantan-mantan tentara Persia, pelarian-pelarian tentara Persia. Dan Basroh pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kufah. Wah, ini kalau udah masuk politik panjang, Pak. Betul, panjang. Saya nanti diomelin sama kru nih. Nah, nanti ini setelah berkembang ketika terjadi fitnah. Ya, fitnah. Ketika terjadi fitnah di masa 6 tahun terakhir Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Dari orang Basro itu adalah salah satu daerah yang mengirim orang-orang untuk demonstrasi terhadap Sayyidina Utsman. Kufah juga sama mengirimkan, dan satu daerah lagi dari Mesir. Hanya setelah Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali yang secara nyata sebagai pimpinan pada saat itu terjadi konflik juga di kalangan para sahabat, termasuk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Tolha Jubair. Ketika Tolha Jubair bergabung dengan Siti Aisyah membawa pasukan sekian besar, pasukan yang besar, dan mengambil posisi di Basra. Karena dengan pertimbangan di Basra itu banyak pendukung Utsman. Sebaliknya Ali bin Abi Thalib membawa pasukan singgahnya di Kufah, malah Basra dilewati. Nah, semenjak saat itu ada persaingan tersendiri antara dua penduduk di kedua daerah tersebut. Memori kolektif itu panjang ya, Ya, panjang. Sejak peristiwa perang Jamal, Perang Jamal, nanti perang Siffin juga. Setelah Tahkim juga Basra tetap salah satu pendukung Utsman bin Affan. Nah, bahkan Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai pendukung Ali yang tinggal di Basra itu ada keunikan tersendiri. Istrinya kan orang Basra. Setiap malam itu katanya sering ada yang melempar ke rumah. Ada yang melempari rumahnya dengan batu. Oh, gara-gara itu pendukung Ali katanya. Berdiam diri di Basra. Setelah itu memang ada panjang. Terus persaingan ketika Ali menduduki Kufah dijadikan ibu kotanya pada saat itu, mungkin Basra agak kecewa kan pendukung orang Basra. Nah, kemudian setelah dinasti Bani Umayyah berdiri, malah Basra dijadikan pusat pemerintahan oleh Bani Umayyah. Dan Kufah yang ditinggalkan. Itu sangat masuk akal kan? Karena pendukungnya banyak. Jadi konstituennya banyak di Basra gitu. Ya, ketika Bani Umayyah lengser, hancur. Ya. Bani Abbasiyah pembaiatan pertama Abu Abbas As-Saffah itu di Kufah. Di Kufah, jadi rival politiknya ke sana kemari. Perputarannya seperti itu. Jadi persaingan itu memang diawali dari segi politik juga. Setelah mungkin unsur politiknya udah hilang, faktor kedekatan lain juga ada. Perbedaan pasti timbul, baik secara letak geografis juga mempengaruhi adanya perbedaan. Salah satunya adalah Basra itu adalah wilayah yang paling dekat dengan daerah-daerah di mana didiami oleh orang-orang Arab Fusha. Ya, di sana ada kabilah Quraisy, Tamim yang paling dekat. Sebaliknya orang Kufah itu memang ada sebagian orang Arab dan kabilah Bani Asad yang asalnya itu adalah orang-orang Yaman. Orang Yaman itu antaranya menghasilkan bahasa Arab. Pasti bakal timbul perbedaan antara pendapat orang Basra dengan pendapat orang Kufah. Hanya orang Basra punya salah satunya punya keunggulan. Hatinya pertama kali ingin mempertahankan keutuhan bangsa Arab karena melihat secara kondisi memang banyak orang yang singgah ke sana dianggap perlu dan